Halo, selamat malam teman-teman. Ah, Oke, malam ini kita akan mulai diskusi kita ya. Sesuai ini share screen yang udah dibuat sama Kelly, kasus kita mengenai pembubaran ibadah gereja di Lampung, Ketua RT menjadi tersangka. Nah, Kelly apakah sudah bisa di itu? Sudah ya. Oke, untuk yang pertama nanti kita buat pendahuluan dulu ya guys. Oke, untuk pendahuluan ada yang udah itu belum? Yang udah ada jawaban yang udah nyari sebelumnya. Oh, Kak Christian, boleh langsung aja. Kalau mau itu langsung ngomong aja guys. Gak usah angkat tangan. Oke. Oke, sebentar ya, lagi loading ini sebentar. Nah, jadi aku udah dapat untuk latar belakangnya itu, jadi kayak di awal itu kayak ngebahas dari kebebasan beragama, juga ada pasal dari undang-undangnya yang menegaskan kalau semua umat manusia itu bebas memilih agama dan juga menjalankan ibadahnya. Mungkin aku bisa masukin dulu ke gidoksnya ya, sebentar. Sebentar ya guys, 5 menit. Untuk yang pendahuluan itu yang aku dapet tuh yang kayak gini. Jadi di awal tuh kan ngebahas kayak kebebasan beragama dan juga ada dasar dari undang-undangnya sendiri kalau setiap umat itu bebas untuk memilih agamanya sendiri dan menjalankan agamanya. Dan juga membahas tentang contoh nyatanya sendiri yang dimana kita membahas kasus itu terjadi pembubaran jemaat gereja di GKKD. Nah itu dibahas di bagian paragraf ketiga juga udah ada. Dan juga membahas dari umat Kristennya sendiri di bagian paragraf akhir dan juga terdapat kesimpulan dari pendahuluan di bagian akhir dari paragraf terakhir. Dan juga saya ada mendapatkan untuk yang rumusan masalahnya dan juga tujuan serta manfaatnya. Sebentar ya dimasukin. Kak, bentar, mohon maaf. Ini aku pindah ke bawah dulu ya. Kan mau ditaruh cover di sini. Oke, Oke. baik, oke, terima kasih. Iya, izin untuk melanjutkan. Jadi kan untuk latar belakangnya tadi udah ada dari mulai dari yang umumnya membahas kasus dan juga kesimpulan dari pendahuluan dan juga ini untuk rumusan masalah yang didapat. Dan juga ada tujuan penelitian dan sebentar ada manfaatnya juga. Untuk rumusan masalahnya itu sendiri sesuai dengan kasus yang dibahas, di mana kan terdapat bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan juga
membahas mengenai faktor hukum, sosial, dan juga administrasi yang memicu konflik itu terjadi. Dan juga untuk tujuan itu untuk menganalisis kasus yang kita angkat tadi dan juga mengidentifikasi faktor-faktor serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan juga membahas tentang kesadaran tanggung jawab umat Kristen. Dan juga untuk manfaat penulisannya, saya dapat juga dari ada tiga aspek. Untuk aspek akademisnya itu seperti memberikan kontribusi pada studi hukum. Untuk yang secara praktisnya juga menjadi masukan bagi pemerintah. Dan juga untuk aspek sosialnya itu bisa mendorong kita sebagai umat Kristen untuk bisa berperan positif dalam menjaga keharmonisan antar umat agama. Nah, mungkin ini yang saya dapatkan mengenai latar belakang rumusan masa, tujuan dan manfaat. Mungkin dari teman-teman adakah berpendapat lain? Mungkin kami bisa baca dulu ya, Kak. Tapi kurang lebih aku juga sama sih kayak gini. Sebentar, sebentar. Buat teman-teman juga bisa diituin ya, guys. Atau ada pendapat lain atau saran atau yang mau diubah juga. Tuh, ya. Ini manfaat penulisan memang harus ada berarti ya. Boleh, mungkin kalau misalnya teman-teman merasa itu kurang perlu, nggak apa, sampai ke tujuan juga bisa. Sebenarnya nggak apa. Tapi penting sih sebenarnya apa? Tapi perlu nggak ya? Kalau misalnya teman-teman ngerasa nggak apa, sepakat aja kalau misalnya nggak usah dihapus aja nggak apa. Soalnya biasanya emang eh, sampai tujuan juga nggak apa-apa. Gimana guys? Menurutku ini penting, tapi kalau kalau cuman sampai tujuan tadi kata Kak Christian itu cuman sampai tujuan juga nggak apa-apa sih, karena bentar, biasa ada di kesimpulan nggak sih kayak gini atau enggak? Mungkin teman-teman yang lain adakah pendapatnya? Buat yang kalau aku udah itu sih include. Iya, aku juga setuju sama si Eli. Terus pendapat Kak Christian juga. Tapi kalau menurut aku setuju dihapus yang bagian itu loh. Yang bagian, iya yang itu. Manfaat penulis. Iya, betul. Aku juga setuju. Aku Dihapus ngikut aja aja itu. sih sebenarnya. Ya kan? Gerald atau Christopher, ada Betul, betul. pendapat? Dihapus aja. Oke. Hapus Aduh, ya berarti ini ya. ya. Oke, ya berarti udah sampai tujuan aja. Terus Berarti pendahuluan kita udah selesai ini. Udah selesai maksudnya. Udah itu ya, udah sehati sepikir sejiwa. Pak, mau ada yang dibaca-baca lagi, coba dibaca-baca lagi aja. Rumusan masalah. Sebenarnya ada kan, cuman beda bahasa doang, tapi intinya sama gitu loh. Jadi kalau ditambahin jadi kayak bertele-tele, udah include aja deh sama Kak ini. Nice. Oke, terima kasih Kak Christian. Ya, terima kasih Kak Setuju, besi, besi, Christian. besi.
Oke, sekarang pendahuluan udah. Habis pendahuluan kita ngapain? Masuk kemana? Isi, langsung isi kan pembahasan? Ya, betul. Oke, yuk kita masuk ke pembahasan. Latar belakang udah, berarti pembahasan sekarang. Oke, dimulai dari siapa guys? Oh iya, ini mau dibuat ABC atau gini? Ngikutin ngikutin dari atas nggak sih, Kel? Atau untuk ngeditnya kita belakangan aja atau langsung aja kita edit? Gimana, guys? Kalau ngikut dari atas berarti kan pendahuluan ini bab satu. Mm-mm. Pembahasan ini bab dua. Berarti kalau bab dua ini diisi Pakai pakai itu ya. Oke. aduh ini Pada Ibu Kelly kami persilakan. nah, nanti pakai ini ya gini. Ini harus di nanti deh benerin. Berarti apa sekarang? Latar belakang Pembahasan. terjadinya konflik kah? Ya. Heeh. Nah, atau kronologi. Kronologi atau oke benar kronologi. Jadi untuk kronologinya tuh aku punya word sendiri. Bentar ya. Buka bentar. Aduh. Tapi kayaknya memang harus dibenerin lagi deh buat kronologinya. Iya, nggak panjang. Jadi dari yang tadi apa yang kemarin dikirim sama Putri kronologinya itu aku tambahin lagi apa kayak biar lebih lengkap gitu loh. Oh, boleh, Tapi, boleh. tapi kayaknya harus dibenerin lagi. Coba Hmm. kalian baca ya di sini ya. Oke. Eh, di sini. Nah ini coba abis ini coba kalian baca di dokumen kalian masing-masing. Ini pokoknya tentang sesuai judul ya pembubaran ibadah gereja itu karena katanya sih dibubarkan karena untuk mengingatkan soal izin beribadah yang belum lengkap. Padahal katanya mereka gereja GKKD ini udah dari sejak 2016, tapi belum di ACC. Kayaknya menurut kalian yang kayak gini nih, ya, sementara PGI melalui ini nih, bagian ini apa harus dimasukin atau dihapus saja? Yang mana, Kel? Gitu. Hmm. Kayaknya itu dihapus aja deh. Ya Soalnya benar. biar mempersingkat.
inti dari isinya gitu. Tapi itu ada di itunya nggak? Di literaturnya di apa? Di link beritanya. Di artikelnya ya ada di artikelnya, tapi Ah. karena artikelnya kan sepanjang ini, Oh, panjang banget. Oh panjang iya. banget Oh artikelnya. iya. Iya lagi. Jadi mending disingkat aja menurutku. Oke, ngambil Berapa? intinya aja, Mm-mm, wes. mm-mm. Berarti mm, kayak perkataannya orang itu harus kayak misalnya nih direktur riset ini nih dihapus aja nggak sih? Atau gimana? Dihapus aja deh. Bentar ya. Soalnya sebenarnya kalau tanpa ini sih, misal sekretaris umum berpendapat, alurnya itu sebenarnya udah jelas juga kan. Hmm, Cuma tadi yang aku kerjain itu belum terlalu jelas gitu loh kejadiannya di mana. Mungkin nanti bisa ditambahin lebih detail. Kejadian ini terjadi di Oktober 2024 gitu di Lampung. Soalnya di sini belum ada kita mention gitu loh. Kalau ini Oktober 2024 tuh. bentar. 2023 nggak sih? Oh iya, salah baca. Berarti, Kamu baca yang mana, Putri? oh berarti 2023. Berarti di situ udah ada ya Bentar, 2023-nya. cari lagi ya. Siapa tahu aku yang salah. Bentar ya. Ini beritanya tuh 19 Maret 2023. Mana? Ini viralnya itu Februari 2023. Nih, 19 Februari. Oh, salah deng. Ini aku masukin di sini. Eh, sorry. Ini aku masukin di sini pada Februari 2023. Nah, iya. Aman ya berarti Berarti ya. udah jelas dong. Oke. Yang tadi, yang ini dihapus berarti. Ya, ya, itu dihapus saja. Ini ya, fokus ya. Baca dulu, baca dulu. Takutnya ada yang penting. Udah deh kayaknya, soalnya ini kan kayak mengatakan gitu. Ya udahlah, Ini aku hapus ya. betul. Nah, eh, peraturan bersama menteri. Ini bentar aku sama menteri 59 dan 8. Ini kan peraturan mana, wis? Peraturan Menteri Agama sama Menteri Menteri Agama sama Menteri apa itu? Sama Menteri apa guys? Aku lupa. Nah, nih, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Bentar ya. Mana? Apa nih? Menteri Dalam Negeri. Oke. Hmm, ini nih, harus dihapus nggak? Tapi nanti dibenerin lagi. Iya deh, boleh deh itu.
Dihapus juga. Mm-mm. Nah, ini yang kamu anu tadi, yang kamu buat Putri. Atau mungkin ada kalimat yang berulang, guys. Atau udah aman dari yang kalian lihat tadi. Ini kan kronologi kan? Nah, Apa dibiarin aja ya? Soalnya kan yang lagi kamu blog ini juga termasuk kronologinya, kasus cerita alurnya gitu. ya udah kalau begitu aman berarti ya kronologinya. Hmm. Ini mau dikasih paragraf semua apa enggak? Gini. Ya deh, biar rapi. Oke. Udah bisa lanjut nggak sih? Aduh, sorry. Iya guys, lanjut buat yang kedua siapa? Yang kedua apa topiknya tuh? Penting untuk menjawab sendirian terlebih. Eh, hmm, berarti ini yang untuk pembahasan udah aman semua. Udah nggak sih itu udah beres? Oke, itu bagian dari. Oke, sekarang Ini masuk ke itu ya. Kita masuk ke kesimpulan. Mungkin kesimpulan dari aku, yang pertama itu aku belum share ya di grup. Bentar ya, aku udah buat Eli. Ini ya. belum selesai. Oh Masih ya, ada masih yang bawah-bawahnya bagian. lagi. Oh, Hmm, kalau gitu kita lanjut ke mana ini? Ke 2.2 pembahasan Dua titik dua. Berhubung karena meet kita udah mau habis ya, mungkin bisa masuk ke link yang dikirim itu ya guys. oke. Oke, terima kasih. Langsung join. Dan pembahasan. Oke guys, kita lanjut ya. Tadi pembahasan pertama udah dibahas sama Kelly. Nah, pembahasan yang berikutnya siapa kemarin? Hmm, halo. Kepada Bang Geral boleh langsung saja biar kita nggak lama-lama ya. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk mengisi di bagian 2.2 tentang latar belakang dan penyebab konflik ya. Jadi setelah saya baca-baca eh, kronologi peristiwa, jadi saya membuat latar belakang penyebab konflik ulang yang sesuai dengan kronologi peristiwanya. Jadi bisa saya langsung tambahkan aja eh, ke sini apa diperbolehkan.
Oke, udah silakan diperiksa apakah mungkin ada yang kurang atau gimana. Bentar ya. Ayo guys, kita periksa. Hmm. Menurutku ini udah masuk apa? Udah. Yang ketiga ini, poin ketiga ini apa ya? Langkah-langkah penyelesaian gitu ya, guys. Aku mau berpendapat deh soal langkah-langkah ini. Kemarin kan aku udah sempat nyari juga. Bentar. Nah, aku dapatnya ini. Ada nggak? Kelihatan nggak di situ ya? Kok belum? Bentar. Nah, ini tuh aku ambil jadi langkah-langkah penyelesaiannya karena em, gimana ya? Menurutku dari yang bentar, bentar ya guys. Karena dari kalau aku ngerangkum yang bagian 2.3 ini, penyelesaiannya itu udah lengkap gitu loh. Karena polisinya kan udah menetapkan ketua RT-nya sebagai tersangka. Kan masalah tadi si polisinya udah buat ketua RT-nya jadi tersangka. Terus kalau menurutku kan itu bentuk penegakan hukum kan. Tapi aku tambahin lagi karena dari yang kubaca itu belum jadi nyentuh akar masalahnya gitu guys. Soalnya masalah utamanya kan di kurang toleransi sama aturan izin rumah ibadah itu kan. Jadi aku tambahin di sini, di langkah-langkahnya ini, pemerintah juga lebih aktif ngawasin dan memastikan kegiatan ibadah itu nggak ada pembubaran sepihak gitu. Ini aku rangkum sih di bagian langkah-langkah penyelesaian ini. Gitu. Kalau kalian ada mau nambahin juga, silahkan. Terima kasih. Bentar ya. Hmm.
Udah bisa nggak sih ini guys? Ya, menurutku kayaknya udah singkat deh itu, nggak bertele-tele juga. Aku pun gitu. Iya. Ya, Atau dari teman-teman lain ada nggak yang mau diituin, ditambahin? Hmm, harusnya udah. ya udah deh kita lanjut aja. Udah beres. Lanjut. Ya, Oke, lanjut. Yang keempat siapa guys? um, Jadi kemarin aku juga nyari ya solusi pencegahan. Christopher bisa kuat suaranya nggak dengar? Tes tes tes. Aman kan? Jadi untuk yang solusi pencegahan itu aku baca kemarin itu ada peningkatan pendidikan atau sosialisasi. Jadi kayak eh, ngasih tahu lah kayak mendidik gimana caranya bersikap toleran ke, itu kan ke sesama yang beda agama. Terus yang kedua ada penegakan hukum. Yang ketiga peninjauan kembali dari pemerintah. Terus yang terakhir ada pemantauan sosial. Nah, yang kedua sama ketiga ini sebenarnya kurang ini ya, kurang sesuai buat solusi pencegahan, tapi misal kalau ada yang jera ya mencegah juga gitu. Mungkin ada saran, ini kayaknya terlalu pendek ini. Saran. Sebentar ya, aku juga lagi nyari ini solusi pencegahan. Kurang lebih sama. Sebentar, solusi pencegahan. Menurutku nggak apa-apa sih pendek, karena ini juga udah mencakup apa solusi yang bisa dilakukan gitu loh. Atau ada tambahan lain? Menurutku udah semua sih ini. Yang lain gimana? Menurutku ya untuk kalau solusi gini ya, kalau better sih itu pakai angka ya daripada kayak pertama gitu, kedua, ketiga, terakhir. Soalnya biar kelihatannya dia lebih nggak kelihatan pendek-pendek gitu paragraf gitu. Itu Kak, itu nggak mendingan di itu ya, di kesimpulan. Soalnya aku kan nyusun kesimpulan. Ada juga part solusi pencegahannya itu. Berarti di kesimpulan itu masih ada solusi lagi gitu. Oh, berarti nggak usah lagi ya? Oh iya ya, daripada Kalau ulang-ulang. kesimpulan itu kayak apa ya? Solusi yang dari keseluruhan gitu lah. Oke, Biasanya oke, oke. menjawab rumusan masalah juga nggak sih? Tahu nggak? Kenapa? Biasanya kesimpulan itu menjawab rumusan Iya, masalahnya itu nggak jadi sih? langsung ngejawab semuanya gitu. Jadi dalam bentuk kalimat penutup gitu. Oke. Mungkin teman-teman ada pendapat lain atau gimana? Hmm. Sejauh ini udah benar sih Kak. Dari yang aku juga tadi udah nyari solusi.
pencegahan konflik ya, wait ya, sebentar. Mungkin aku coba bacakan. Aku dalam bentuk poin-poin kok. Sabar. Mana tadi? Ini. Mungkin di solusi pencegahannya itu kayak mengedukasi nilai toleransi baik di sekolah dan lingkungan masyarakat. Terus menegakkan hukum secara adil terhadap pelanggaran kebebasan beribadah. Terus ini mempermudah proses izin rumah ibadah agar tidak jadi alasan diskriminasi. Terus mendorong dialog antar agama dan kerjasama rutin antar tokoh masyarakat itu kayak tokoh masyarakat itu kayaknya orang-orang yang berkepentingan gitu kan. Terus pantau kondisi sosial secara berkala agar konflik bisa dicegah sejak awal. Harusnya udah mencakup di situ semua nggak sih itu? Ya kan? Persis Betul, betul, ada betul. semua. Ada kan? Ya ini Ada. pemantauan sosial secara berkelanjutan udah. Berarti udah include dan yang terakhir kita masuk ke kesimpulan. Betul. Oke, oke guys, masuk ke kesimpulan. Bentar ya, aku sebentar. Hmm, aku buka Google Docs-nya dulu. Eli belum, Eli ada lagi satu Eli ketinggalan. Apa ya? Peran kita sebagai orang Kristen itu. Apa peran kita sebagai orang Kristen? Itu bukannya di kesimpulan kah? Itu di kesimpulan kah? Kalau Iya, iya berarti ya udah. atau gini wes, aku sekali ini kan ngisi di Google Docs yang udah aku cari. Mungkin Hmm, teman-teman bisa nyari juga untuk menambahi gitu atau memperbaiki gitu wes. Lihat ya. boleh masukin aja. Oke, sebentar guys. Hehehe. Aku udah ada cari kemarin dan saatnya kita akan jeng jeng jeng. Sebentar. Oke, kopi. Mana tadi? Ini. Sebentar ya. Di kesimpulan kan? Oke. Kok di tengah dia, Kel? Cara aku benerin. Aduh, minim pengetahuan. Oh, udah. Eh, oh iya deh. Kurang lebih kayak gini ya, guys. Meng- Dibenerin dulu atau langsung kita bahas aja dulu, Kel? Oke. Dibahas aja dulu nggak apa-apa. Oke, yang pertama itu di kesimpulan penyebab konflik masuk nggak sih? Kesimpulannya dari semuanya ya. Masalah izin rumah ibadah jadi penghalang bagi kelompok agama minoritas. Minoritas ini agama Kristen. Perlu ditambahin atau langsung agama minoritas gitu aja? Hmm, Ditambahin aja nggak sih? Biar lebih jelas juga, lebih oke, detail. agama Kristen yang menjadi minoritas kan? Mm-mm. Itu. Kristen yang menjadi minoritas. Oke, yang kedua itu adalah kurangnya sikap saling menghargai antar umat beragama, memicu tindakan diskriminatif. Itu ada yang perlu diubah nggak di kesimpulannya? Ya. Hmm, Terus masyarakat belum terbiasa dengan perbedaan. Ini di sini sih yang aku rancu. Kenapa belum terbiasa? Kan perbedaan itu udah ada sejak awal. Sebenarnya kayaknya ini harus diubah dengan masyarakat belum eh masyarakat masih minim minim itu ya, minim
Oh, sebentar. Kesimpulan. Hmm. Iya dan di kesimpulan kayaknya penyebab konflik dan langkah penyelesaian ini nggak perlu lagi deh. Jadi kayak apa? Bertele-tele, ya kan? Iya, jadi kalau untuk kesimpulan itu menurutku ya, jadi kayak dia langsung satu kalimat dia ngecakup eh, hasil gimana simpulan dari semua isi gitu. Jadi sekalian langsung gimana bilangnya? Pokoknya dia hanya satu kalimat deh mencakup semua isinya gitu. Interupsi Kak, satu kalimat apa satu paragraf nih? Maaf, maaf satu paragraf, satu paragraf. Jadi kayak Oke. nggak usah Aku, panjang-panjang sih. aku yang dapat baru ini. Karena aku tadi nyari itunya, nyari penyebab konflik masih gitu. Oh, ini udah bisa belum? Atau ada yang mau ditambahin? Hmm, kesimpulannya hidup rukun dan ah ini hidup rukun dan menghargai perbedaan bukan hanya bukan cuma bukan hanya aturan sosial, tapi juga bagian dari iman orang percaya. Sebagai umat Kristen, membawa damai merupakan salah satu cara kita menunjukkan kasih Tuhan. Selain itu, kita juga ikut menjaga keharmonisan di tengah masyarakat yang penuh dengan keberagaman. Hidup rukun dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, atau budaya bukan cuma kewajiban sebagai warga negara, tapi juga menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengenal Tuhan. Waktu kita membawa damai dan tidak membuat pertengkaran, itu menunjukkan kasih Yesus ada di dalam diri kita. Sikap ini sangat penting untuk menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah masyarakat, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Ada yang kurang nggak sih itu? Aku izin ganti dikit ya. Ya, pakai bahasa itu banget ya. Oke, saat kita oke. Buat Kak Christian yang lebih berpengalaman dalam bidang makalah, tolong dong. Di kesimpulannya, kesimpulan itu membahas hasil akhirnya kan atau harus mencakup dari masalahnya atau apanya gitu. Bentar ya, sebentar, bentar. Oke, Kak. Yuhu. Hmm. Hmm. Apa yang perlu ditambah ya? Yang ini Kak Christian lagi nyari kesimpulan kah? Bentar, aku coba cari yang lain. Oke, aku mau nanya untuk yang selesai langkah-langkah penyelesaian yang diambil itu kan ada solusi pencegahan konflik. Kita nggak nambahin ini kah peran orang Kristen dalam menyikapi dan menjaga kerukunan? Iya, perlu ditambahin nggak sih itu? Bilang, Perlu? Aku ada Mm-mm. enggak, catatan. Aku ada catatan sih. Kalau Aku nggak mah, dimasukin aja. oke, aku masukin ya guys. Kalau bentar, bentar. Ini kok apa hilang? apa Kelly? Ini langkah-langkah penyelesaian yang diambil tadi hilang. Ah, Enggak kok. Oh iya hilang.
Langkah-langkah penyelesaian itu, Tadi Putri nggak sih? Iya, bentar aku deh. Aku masukin dulu. Ya, oke. oke. Makanya kok naik tadi. Heh, panjang banget ya buat masalah masalah makalah. Aduh, Aduh, kesimpulan. Apa yang mau ditambahi di kesimpulan ini? Hmm, Apa udah cukup ya? Soalnya kan kesimpulannya juga udah nulisin gimana kita membawa damai kasih gitu di kehidupan sehari-hari. Kak Christine mau nambahin kayaknya dikit. Ada Tapi lagi. untuk di kesimpulan itu soalnya belum ngebahas apa ya bilangnya ya kayak hasil dari misalnya kasus pembubaran itu tuh Iya. proses proses penegakan hukumnya itu udah tegas gini-gini gitu kan belum dibahas nih. Tapi untuk yang dari sisi Kristennya itu di kesimpulannya udah ada Oh iya sebentar ya. lagi, sorry guys. Sebentar. Ini langkah-langkah penyelesaiannya udah dikirim kah? Udah dikirim, udah dibuat kah, Put? Udah. Di situ belum ada ya? Belum. apa kamu kirim ke grup aja deh? Oh, udah tuh. Oh, udah. Barusan muncul. Oke, berarti kita kita buat yang 2.5. Bentar Aduh, ya. titik mah. 2.5 itu yang yang ini yang apa ya? Aduh. Ini peran orang Kristen dalam menyikapi dan menjaga kerukunan. Ini berarti. Oke. Kelly aja wes yang buat. Aku udah kirim di grup aku, Deng. Putri, Deng. Oh, dua Itu lima aku, ya. ya, Apa tadi peran? peran orang Kristen dalam menyikapi dan menjaga kerukunan. Dan menjaga kerukunan. Oke. Itu aku udah, itu di, Yang ini. oke. Oke. Aduh. Oke. Untuk mempersingkat waktu buat itunya udah ketemu nggak, Kak? Kesimpulannya. Hmm, kalau udah include, mungkin untuk apa apa yang terakhir, guys? Daftar pustaka.
Ya, daftar pustaka dan referensinya kita bisa buat manual aja ya. Nanti teman-teman cantumin di itu, di Google Docs-nya. Oke? Oke, oke, Oke guys, jadi sekian diskusi kita hari ini. Terima kasih buat kerjasama dan antusiasnya. Dan untuk yang perlu direvisi tadi, mohon kerjasamanya kita revisi ya guys. Oke, terima kasih bye-bye. semua. Shalom. Salam, terima kasih Terima semuanya. kasih teman-teman. Ya, terima kasih semuanya.